Untuk kalian yang baru mulai trading saham, ini adalah istilah-istilah yang akan kalian sering dengar pada saat kalian trading saham. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan di kesempatan kali ini kita akan masuk ke saham series lagi. Dan di saham series ini gue akan sharing ya, terutama buat teman-teman yang baru mau trading saham. Ini adalah istilah-istilah atau hal-hal yang akan kalian sering dengar pada saat kalian trading saham. Oke? Jadi ini dikhususkan sekali lagi buat teman-teman yang baru mau trading saham dan masih bingung nih, ini nanti kalau misalnya baca di suatu artikel atau nonton video gitu ya, bingung nih denger ini maksudnya apa sih. Nah, ini gue akan jelasin istilah-istilah tersebut. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu adalah profit atau cuan atau untung. Nah, itu artinya adalah margin yang kalian dapat ketika kalian beli saham ya. Jadi keuntungan yang kalian dapat ketika beli saham itu namanya profit. Oke. Terus kemudian ada yang namanya loss atau rugi ya. Itu adalah kerugian yang kalian dapat ketika kalian membeli suatu saham ya. Jadi misalnya kalau untung itu beli saham 5.000 naik ke 5.200, itu kan ada untung 200 ya. Nah, itu namanya profit. Nah, kalau misalnya loss itu ketika teman-teman beli di 5.000 terus harga saham menjadi 4.800, itu kan berarti turun harganya ya. Nah, itu teman-teman rugi. Nah, itu namanya loss, oke? Kemudian berikutnya ada yang namanya buy, teman-teman ya. Buy ini adalah ketika teman-teman mau membeli saham ya, mau melakukan pembelian saham, itu teman-teman bisa klik namanya order buy, oke, buttonnya buy. Ini di setiap sekuritas sama ya teman-teman ya, jadi nggak ada bedanya, di semua sekuritas sama. Jadi seenggaknya mirip-mirip gitu ya. Kalau di setiap sekuritas pasti ada yang namanya order buy, ada yang namanya order sell dan lain-lain. Itu mirip. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau saya pakai sekuritas ini gimana bang, pakai sekuritas ini gimana bang, itu mirip-mirip semuanya teman-teman ya. Nah, tadi buy tadi itu adalah ketika kita membeli suatu saham, kita melakukan order buy, oke? Dan kemudian ada yang namanya lot ya. Lot ini adalah kuantitas atau jumlah saham yang teman-teman mau beli itu berapa, yang kalian mau beli itu berapa, itu teman-teman bisa rubah-rubah atau ganti-ganti yang namanya lotnya itu, oke? Jadi lot itu adalah kuantitas. Berikutnya ada yang namanya sell. Nah, sell ini ketika kalian sudah klik order buy ya, terus kalian mau jual sahamnya, inilah saatnya kalian untuk klik yang namanya sell order. Jadi sell order itu adalah untuk menjual saham yang sudah kalian miliki, teman-teman bisa klik order sell ya. Nah, berikutnya ada yang namanya amen order. Oke. Nah, amen order ini apa sih? Amen order itu adalah ketika kalian sudah klik order buy ya, dan order buy-nya itu belum tereksekusi atau belum done statusnya ya, kalian itu bisa merubah ya, merubah itu bisa merubah kuantitasnya, bisa merubah harga belinya berapa. Itu kalau kalian mau merubah itu semua, kalian bisa klik yang namanya amend order. Nah, berikutnya ada yang namanya withdraw order. Nah, kalau withdraw order juga sama ya, kalian ketika sudah klik order buy ya, dan itu belum terdan atau belum tereksekusi, kalian mau nggak jadi nih, mau berubah pikiran gitu ya, nggak jadi mau beli saham ini. Nah, kalian bisa klik yang namanya withdraw order. Jadi withdraw order itu untuk meng-cancel apa yang sudah kita klik order buy selama order buy-nya itu masih aktif atau belum terdan atau tereksekusi gitu ya. Kemudian ada yang namanya order list ya. Nah, order list ini adalah tempat di mana kalian bisa melihat order-order yang sudah kalian lakukan di hari tersebut ya. Itu order list namanya. Jadi kalau kalian melakukan order buy, itu semua akan tercatat di order list ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya portfolio. Nah, portfolio ini adalah tempat di mana kalian bisa melihat cash kalian berapa ya, cash plus 3-nya berapa, T plus 3-nya berapa, bisa melihat equity juga, bisa melihat saham-saham yang sudah kalian punya atau yang kalian beli itu apa aja, beserta dengan value saham itu yang lagi running dan juga pada saat kalian beli berapa. Itu semua ada informasi di portfolio, teman-teman ya. Kemudian ada istilah investor asing ya, investor asing dan investor domestik ya. Itu jelas-jelas artinya kalau investor asing berarti investor dari luar atau investor yang menggunakan sekuritas luar untuk membeli suatu saham. Itu namanya investor asing. Kemudian ada namanya investor domestik. Kalau investor domestik berarti investor dari dalam negeri gitu ya, atau investor-investor yang menggunakan atau bertransaksi dengan menggunakan sekuritas dari dalam negeri. Oke? Itu namanya dari sisi investor. Kemudian ada lagi namanya chart ya teman-teman ya. Nah, chart ini apa? Chart ini adalah tempat untuk menganalisa secara teknikal, oke? Dan di dalam chart itu ada istilah lagi namanya candlestick, yaitu adalah batang-batang yang merepresentasikan harga. Kemudian ada indikator lagi ya. Indikator itu adalah tools-tools untuk membantu kita dalam analisa teknikal gitu ya. Itu teman-teman ya, itu namanya chart. Kemudian ada yang namanya bullish ya. Kalau bullish itu artinya apa? Bullish itu adalah ketika harganya sedang naik trennya gitu ya. Kecenderungan harganya sedang naik, sedangkan kalau
bearish ya, ada lagi bearish. Bearish itu adalah kecenderungan harga ketika harganya itu turun, lebih cenderung untuk turun ya. Itu namanya bearish. Nah, bullish ini suka ada nama lain yaitu uptrend ya. Kalau bearish ini downtrend gitu ya. Terus juga tren naik atau tren turun itu juga bisa. Nah, kemudian ada lagi namanya sideways, teman-teman ya. Jadi kalau sideways itu, kalau bearish tadi turun, kalau bullish itu naik, kalau sideways itu tidak kemana-mana. Nah, sideways itu juga punya nama lain yaitu konsolidasi gitu ya. Jadi kalau konsolidasi sideways berarti harganya itu cenderung untuk stagnan di suatu range tertentu gitu, suatu jarak tertentu, dia nggak kemana-mana, harganya di situ-situ aja. Oke. Kemudian ada yang namanya support ya. Nah, support ini adalah batasan bawah ya. Jadi batasan bawah yang kira-kira tuh level yang menahan ketika harga sampai situ dia nggak lebih ke bawah lagi, itu namanya support. Sedangkan kalau ada juga namanya resistance. Kalau resistance itu adalah level tahanan juga tetapi dia berada di atas ya, di top di atas, yang mana dia menjaga harga itu supaya nggak ke atas, lebih bergerak lebih ke atas gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya cut loss ya. Nah, cut loss ini apa? Ada yang bilang cut loss, ada yang bilang stop loss. Itu adalah ketika kita sudah merasa harganya ini sudah tidak layak kita pegang ya, karena dia kondisinya akan turun terus, makanya kita harus melakukan cut loss atau pelindungan resiko. Jadi kita keluar dari market dengan tentu saja rugi ya, tetapi kita melakukan itu untuk supaya nggak rugi lebih besar lagi, makanya kita cut loss gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya take profit ya, atau target gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Jadi kita tuh keluar dari market karena kita sudah merasa bahwa harga ini sudah cukup nih, cukup tinggi bergeraknya sehingga kita sudah untungnya cukup dan kita keluar dari market. Itu namanya take profit atau target. Oke. Berikutnya ada yang namanya bandar katanya ya. Nah, bandar ini apa? Bandar itu sebenarnya di kata-kata ini yang mengidentikan bahwa saham ini kayak judi gitu ya. Kata-kata bandar. Sebenarnya bandar itu bukannya seperti yang teman-teman bayangkan di kasino terus ada bandarnya gitu, bukan. Jadi bandar ini adalah untuk mereka yang memiliki uang yang cukup besar untuk menggerakkan suatu market ya. Oleh karena itu bandar ini lekat dengan istilah berikutnya yaitu adalah saham gorengan gitu ya. Nah, ini gorengan ini juga sering akan teman-teman sering dengar gitu ya. Jadi saham gorengan ini adalah saham yang mempunyai kapitalisasi kecil sehingga ketika orang yang mempunyai banyak uang ini atau yang dibilangnya bandar ini yang punya modal besar, itu ketika dia melakukan transaksi yang cukup besar, harganya itu bisa bergerak gitu ya. Mereka bisa menggerakkan saham tersebut seperti itu ya. Itu namanya saham gorengan, oke. Nah, berikutnya itu ada yang namanya analisa teknikal ya. Analisa teknikal itu adalah analisa yang berdasarkan chart tadi yang saya sebutkan ya. Dan kemudian ada juga yang namanya analisa fundamental. Kalau analisa fundamental itu berkaitan dengan makroekonomi, mikroekonomi, laporan keuangan, news dan lain-lain yang mempengaruhi berita. Pokoknya analisa di luar dari analisa teknikal itu ya, yang berhubungan dengan berita lah, berhubungan dengan makroekonomi, berhubungan dengan laporan keuangan, itu adalah analisa fundamental, oke. Kemudian ada yang namanya akumulasi, teman-teman. Akumulasi itu adalah kondisi di mana orang-orang yang memiliki uang yang banyak atau saya bilang itu smart money atau big boys atau bandar atau institusi ya, itu dia lagi ngumpulin saham tersebut di suatu harga. Jadi kalau yang punya uang besar itu mau beli suatu saham itu nggak mungkin di satu level harga ya, tapi dia itu geraknya tuh averaging ya. Jadi belinya tuh averaging, akumulasi. Jadi ketika dia melakukan akumulasi biasanya trennya itu adalah sideways. Jadi dia dapat harga rata-rata di tengah, itu namanya akumulasi. Jadi akumulasi itu intinya ketika institusi atau yang memiliki modal besar itu sedang melakukan pembelian, itu namanya akumulasi. Oke. Nah, berikutnya ada lagi sering dengar nanti kata-katanya adalah blue chip, teman-teman ya, saham blue chip. Tadi ada saham gorengan, sekarang ada saham blue chip. Nah, kalau saham blue chip ini apa? Saham blue chip ini adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi atau cap yang besar gitu ya di dalam market, sehingga dia biasanya memiliki brand besar, brand yang kuat ya di dalam market yang sudah beredar di Indonesia. Terus dia memiliki laporan keuangan yang bagus ya, dan memiliki stabilitas perusahaan yang cukup stabil gitu, teman-teman ya. Contohnya itu adalah BCA, Astra dan lain-lain ya. Itu adalah Unilever juga, itu adalah saham-saham blue chip, teman-teman. Kemudian ada lagi nanti ada teman-teman sering dengar namanya dividen ya. Dan dividen ini adalah ketika perusahaan itu membagikan keuntungannya ke publik, teman-teman. Itu namanya dividen ya. Jadi ketika teman-teman beli saham, misalnya Unilever. Nah, Unilever itu setiap tahunnya akan mengeluarkan dividen. Nah, dividen ini akan dibagi ke pemegang sahamnya masing-masing, termasuk teman-teman yang punya sahamnya Unilever, yang nanti satu lembar sahamnya dikasih dividen berapa itu ada hitungannya, teman-teman ya. Itu bisa teman-teman cek sendiri. Jadi yang jelas dividen itu adalah ketika
emiten atau perusahaan itu membagikan keuntungan ke publik ya. Nah, berikutnya ada laporan keuangan. Tadi saya sudah sempat singgung ya, laporan keuangan itu adalah isinya adalah tentang ya laporan yang ibaratnya rugi labanya suatu perusahaan, terus juga yang ibaratnya hutangnya dia gimana, berkembang atau enggak. Pokoknya semua berhubungan dengan financial dari suatu perusahaan itu semua ada di laporan keuangan. Teman-teman bisa cek sendiri di IDX itu biasanya ada, terus di websitenya masing-masing perusahaan itu juga biasanya yang sudah TBK itu mereka ngeluarin ya laporan keuangannya. Kemudian teman-teman ada yang namanya bid offer. Nah, bid offer ini apa? Bid itu adalah antrian untuk yang biasanya orang-orang tuh atau trader tuh mau beli itu ngantrinya di bid ya. Kalau offer itu adalah antrian untuk menjual ya. Biasanya orang-orang yang sudah memegang saham, dia mau ngantri untuk jual tuh antrinya di offer, teman-teman. Oke. Nah, ini identik, bid offer ini akan identik dengan hajar kanan dan hajar kiri ya. Jadi biasanya nanti teman-teman akan dengar istilah hajar kiri atau hajar kanan. Hajar kiri itu maksudnya ketika teman-teman mau jual sahamnya dan nggak mau nunggu ya, teman-teman bisa jual di harga bid, maksudnya gitu ya. Sedangkan kalau hajar kanan, ketika teman-teman mau beli saham dan nggak mau ngantri ya, teman-teman bisa beli di harga offer. Itu maksudnya adalah hajar kanan dan hajar kiri. Kemudian ada juga nanti istilah ARA ya, ARA atau reject atas dan juga ARB atau reject bawah. Itu maksudnya adalah ketika suatu saham itu bergerak sebegitu masifnya ya. Misalnya dia naik sampai misalnya suatu batas tertentu ya, biasanya itu 30% ya. Dan ketika mencapai 30% itu berarti suatu saham tersebut sudah menyentuh yang namanya auto reject atas. Jadi ketika dia mencapai 30%, dia otomatis akan tidak bisa ditradingkan ya, karena dia sudah menyentuh aturan dari OJK bahwa Bursa Efek Jakarta ya, bahwa ketika harga itu sudah mencapai 30%, dia akan otomatis nggak bisa ditradingkan. Begitu juga dengan auto reject bawah ya. Kalau auto reject bawah itu lebih kecil sekarang ya. Kalau dia lagi nggak di kondisi COVID seperti ini sih dulu 10% ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau ketika sudah mencapai level itu, dia langsung ke auto reject bawah gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu sih sementara istilah-istilah yang mau gue sharing hari ini ya. Mungkin nggak lengkap teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menemukan istilah-istilah yang asing buat teman-teman ya, itu kalian bisa komen di bawah ya. Ini bang, ini gue belum denger nih istilah ini dan di video lu nggak ada gitu. Nah, kalian bisa komen di bawah dan juga bisa tanya itu istilahnya apa, dan nanti kalau misalnya gue lagi senggang, gue pasti akan balas teman-teman. Oke? Jadi segitu dulu mungkin teman-teman tentang istilah-istilah yang kalian harus tahu, terutama buat pemula-pemula yang mau trading saham. Itu adalah istilah-istilah yang kalian harus tahu sebelum kalian mulai trading saham ya. Jadi kalau sembali jalan juga nggak apa-apa. Kalian kalau misalnya dengar istilah-istilah yang nggak ngerti, tanyain aja langsung di kolom komen di bawah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video hari ini ya. Dan gue juga mau ingetin buat teman-teman yang belum punya grup trading atau komunitas, teman-teman bisa join di grup Discord yang gue buat, linknya gue taruh di bawah teman-teman. Oke, sekali lagi thank you. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di dalam channel ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan juga komen di bawah kalau misalnya tadi yang gue bilang, kalau kalian masih ada sesuatu yang bingung, dan juga kalian bisa request nextnya tuh gue mau bikin video apa, termasuk video kayak gini. Ini termasuk salah satu requestan dari kalian juga gitu ya. So thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye bye.